Sudah gelar acara tunangan mewah, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana malah putus. Putus dari Letu Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting disarankan minta maaf ke Nagita Slavina. Ada apa? Seolah tak pikirkan perceraian dengan Ruben Onsu, Sarwenda asik oplas di Korea. Deretan artis dengan pernikahan super mewah, namun akhirnya memilih berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali nih bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Kita awali Pop Spot minggu ini dengan berita tentang artis tanah air. Baru-baru ini penyanyi dangdut dan juga pelawak wanita cantik Ayu Ting Ting dikabarkan telah putus dengan tunangannya Muhammad Fardana. Waduh, malang banget sih nasib perempuan cantik ini. Baru juga ingin berbahagia tapi udah putus di tengah jalan. Ya, kita doakan saja ya, semoga Ting Ting nantinya akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Impian pedangdut Ayu Ting Ting berumah tangga kembali kandas. Padahal Ayu Ting Ting sudah menggelar acara lamaran dan selangkah lagi menikah. Namun hubungan dengan tunangannya Muhammad Fardana kandas. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh ayah Muhammad Fardana, Darsy Akib. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Darsy Akib tak mengetahui alasan pasti soal putranya tak melanjutkan hubungannya dengan pelantun Sambalado itu. Sebenarnya sih kalau menghapus itu saya jelasnya nggak tahu, karena beliau ini kan lagi dinas tugas negara, ya harus diutamakan, mungkin ada pertimbangan lain ya. Meskipun perjodohan tidak terjadi, Darsy Akib mengaku kalau hubungannya dengan keluarga Ayu Ting Ting tetap baik-baik saja. Nah, masalah hubungan kami ya tetap baik, karena itu kan namanya perjodohan itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah kita mau apa, mau takdir kan, cuman kedepannya kami tetap hubungan baik. Jangan sampai ya itulah, kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita, namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Dia tak mempermasalahkan anaknya tidak jadi menikah dengan Ayu Ting Ting. Dia berharap semua urusan kedepannya bisa berjalan dengan lancarnya meskipun sudah masing-masing. Nah namanya manusia itu kan berusaha. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan, istilahnya nggak jadi kan, harusnya gitu. Tapi ini nggak masalah. Ternyata ini alasan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana bakal nikah. Atau beritanya ikutin yuk. Ayu Ting Ting akhirnya mengonfirmasi bahwa hubungannya dengan Letu Muhammad Fardana telah berakhir. Ayu mengatakan bahwa mereka putus pada 22 Juni 2024 dan mengumumkan keputusan tersebut kepada keluarga masing-masing pada 27 Juni 2024. Menurut Ayu, putusnya hubungan mereka bukan karena faktor ekonomi, melainkan ada hal penting yang tidak dapat ditoleransi sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Meskipun begitu, Ayu tidak ingin menjelaskan lebih lanjut alasan perpisahan tersebut. Menurutnya, cukup pihak keluarga dan orang-orang terdekat yang mengetahui hal tersebut, termasuk putrinya Bilqis. Ayu pun memastikan bahwa hubungannya dengan keluarga Muhammad Fardana tetap baik-baik saja, meski asmara keduanya sudah kandas. Nah, kita doakan saja yang terbaik buat Ayu ya. Mau tahu informasi lebih banyak? Ikutin aja www.ikutin.id.
Letu Fardana dan Ayu Ting Ting lagi-lagi mengejutkan publik dengan berita terbarunya. Masyarakat ramai membahas tentang foto Ayu yang hilang dari akun media sosial tunangannya. Ibunda Bilqis ini memang terkenal sebagai penyanyi dangdut dan figur publik yang bayarannya tinggi. Tidak hanya masyarakat tapi bahkan para pembaca kartu tarot seperti Denny Darko pun ikut berspekulasi bahwa ada masalah besar antara Ayu dan Letu Muhammad Fardana. Menurut spekulasi Denny Darko, terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pertengkaran hebat antara Ayu dan Dana. Akan tetapi keduanya masih memiliki perasaan sayang satu sama lain. Denny Darko juga mengatakan bahwa hubungan jarak jauh yang dijalani Ayu dan Dana menjadi salah satu faktor masalah. Saat ini Dana sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota TNI AD di Papua untuk menjaga perbatasan. Kisah cinta Ayu Ting Ting dengan tunangannya telah menjadi sorotan publik. Nikita Mirzani telah memberikan komentar terkait pemberitaan yang sedang ramai tentang putusnya hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana. Pada salah satu sesi live di akun media sosial pribadinya, Nikita Mirzani mendapat pertanyaan dari seorang pengikut mengenai pendapatnya terkait putusnya hubungan Letu Fardana dan Ayu Ting Ting. Nikita Mirzani menanggapi bahwa dalam suatu hubungan pasti akan ada dua kemungkinan akhir, yaitu putus atau awet. Niki juga menyebut bahwa telah menghubungi Ayu Ting Ting. Nikita Mirzani juga memberikan tanggapannya bahwa apa yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Ia menegaskan bahwa Ayu Ting Ting tidak salah dalam hal ini. Ya memang sudah yang terbaik ya begitu. Yang jelas bukan salahnya Ayu Ting Ting aja sih, titik. Tutur Ibunda Loli kemudian. Sejak berita tentang pembatalan pernikahan Ayu dan Dana mencuat, publik menjadi penasaran dengan sejumlah spekulasi. Hal ini diperparah setelah Ibunda Ayu, Umi Kalsum, membagikan potongan lirik lagu Surga atau Neraka milik Hetty Sunjaya di media sosialnya. Terlibatnya Umi Kalsum dalam hal ini tidak berdiri sendiri, karena Ibunda Dana juga turut mengunggah sesuatu yang menarik perhatian warganet. Netizen menganggap unggahan tersebut sebagai tanggapan terhadap postingan Umi Kalsum. Meskipun demikian, warganet tetap berharap yang terbaik untuk Letu Fardana dan Ayu Ting Ting. Banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Saya menegaskan sekali lagi gitu ya, kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini. Kalau cuma masalah ekonomi, jadi dari awal pun sudah terima. Saya bukan gitu. Sampai yang dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain. Masih ngomongin Ayu Ting Ting nih yang baru saja putus dengan tunangannya seorang anggota TNI Letu Muhammad Fardana. Nah, baru-baru ini terdengar nih kabar bahwasannya banyak yang mengaitkan kegagalan pernikahan Ayu Ting Ting karena tekanan karma nih dari Nagita Slavina. Terus, apa hubungannya dengan Mbak Gigi? Berikut informasi selengkapnya. Mimpi pedangdut Ayu Ting Ting berumah tangga kembali kandas. Secara mengejutkan, mantan istri Angie Baskoro itu dikabarkan putus dengan Letu Muhammad Fardana.
Padahal keduanya sudah menggelar acara tunangan dan siap melanjutkan ke jenjang pernikahan. Terbaru, banyak yang mengaitkan gagalnya pernikahan ini karena Ayu Ting Ting terkena karma dari Nagita Slavina. Sebelumnya, Ayu Ting Ting juga harus mengakhiri hubungan dengan pria bernama Aditya Yusman. Di tengah kabar kandasnya hubungannya dengan pria yang kerap disapa Dana, sejumlah warganet justru meminta ibu satu anak ini untuk segera meminta maaf pada Nagita Slavina. Hal tersebut tak lepas dari ucapannya pada beberapa waktu lalu yang menyinggung rumah tangga pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tak sedikit publik jadi teringat soal isu miring antara Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad pada beberapa tahun lalu yang dinilainya telah menyakiti hati Nagita Slavina sebagai istri sahnya. Tidak hanya soal isu miring yang menimpanya dengan Raffi Ahmad beberapa waktu lalu, biduan cantik asal Depok ini usut punya usut ternyata juga pernah mengucap sebuah doa buruk untuk rumah tangga pasangan artis tersebut. Seperti terlihat dalam video yang viral di media sosial, salah satunya dibagikan akun TikTok @andani522 ini. Dalam video tersebut tepatnya viral pada beberapa tahun lalu itu, mantan istri Angie Baskoro ini pernah berucap dengan secara tak sengaja menyumpahi rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang seringkali memamerkan kemesraan di hadapan publik ini tidak bertahan lama. Ironisnya, Ayu Ting Ting melontarkan kata-kata tersebut langsung di depan pasangan artis tersebut yang sedang memperlihatkan kemesraannya. Tak hanya sekali, rupanya pelantun lagu Alamat Palsu ini juga pernah menyumpahi pernikahan Raffi Ahmad tak akan langgeng ketika keduanya mengisi sebuah acara tanpa Nagita Slavina. Yang walaupun ada juga pasti mungkin yang tapi enggak sih semua sama mantan begini. Ya kan sama Gigi kan saya udah kenal Pak Rita juga udah lama, sampai Gigi juga Gigi istri yang baik. Tapi sekarang baru gimana udah kenal juga udah lama Mbak, jadi nggak ada yang sesuatu yang dibutuhkan sih sebenarnya. Ya silaturahmi kan sama siapa aja. Dan Nagita Slavina memang membuat heboh karena diwarnai aksi unik yang mengelus perut Gigi. Gini. Mama sakit kan, terus aku kesini kan terus gak jadi. Karena mama gak ada insurance, jadi lumayan habis-habisan. Aku sudah hubungin Raffi sama Gigi. Aku mau jual tas aku. Sama Gigi, gue bantuin tasnya menjual aja ke orang lain. Dia gak pernah ngomong di mana-mana. Thank you so much, tapi itu jumlahnya lumayan besar dan membantu banget pada saat itu. Tunggu, jadi kalian udah pacaran? Putus gara-gara siapa? Gara-gara Iya. Jangan suka bercanda dong, Papa Raf. Parah banget ya. Hah? Iyalah. Jadi jalan. Oh, Iya. aku tahu ceritanya. Ceritanya kan? Yang dia
Kali ini gosip tentang Ruben Onsu dan Sarwenda yang dikabarkan telah melakukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Namun hal tersebut membuat Sarwenda tidak pusing dengan perkara rumah tangganya, tapi Sarwenda tampak menikmati nih momen liburan bersama keluarga dan 3 buah hatinya di Korea Selatan. Asik juga ya. Dalam situasi yang seperti itu, dia tetap bisa santai dan menikmati liburannya. Pengen deh aku kayak gitu juga. Sarwenda membagikan aktivitas terbarunya di Instagram. Diketahui Sarwenda digugat cerai suaminya Ruben Onsu. Sarwenda pun tampak sambil pusing dengan prahara rumah tangganya tersebut. Sarwenda tampak menikmati momen liburan bersama keluarga dan 3 buah hatinya di Korea Selatan. Tak sekedar liburan, mantan member Cherry Bell ini juga melakukan tindakan operasi kecantikan. Di platform itu, Sarwenda rajin memposting kegiatannya dengan keluarga serta anak-anaknya. Dalam unggahan video itu, wajah Sarwenda terlihat masih bengkak. Di area dagunya juga dibalut oleh kain penyangga berwarna gelap. Bahkan karena baru saja menyelesaikan tindakan kecantikan, ibu 3 anak ini harus mengenakan topi dan kacamata hitam. Tapi harus pakai kacamata karena supaya nggak kena sinar matahari, kata perempuan 34 tahun ini. Di video itu juga dia terlihat santai berjalan di sisi anak sulungnya Thalia Putri Onsu. Kemudian di postingan berikutnya tampak dia dan 2 anaknya Thalia dan Tania sedang menikmati makanan seafood. Tak hanya itu, dia juga mengunggah kebersamaannya dengan anak angkatnya Betran Seto Putra Onsu serta 2 anak perempuannya. Mereka berempat terlihat kompak sedang membaca di depan rak buku besar. Sontak saja, tak lama diunggah postingan tersebut langsung banjir ratusan komentar netizen. Beberapa di antaranya salah fokus dengan penampilan baru Sarwenda. Sebelumnya, Sarwenda mengatakan jika dia sebenarnya sudah lama ingin melakukan operasi plastik. Dia bahkan memendam keinginan itu sejak 10 tahun lalu. Dia menjelaskan tujuannya melakukan operasi adalah agar penampilannya tampak lebih sekar dan awet muda. Sebab itu dia melakukan tindakan untuk mengambil sebagian lemak di tubuhnya untuk dipindahkan ke wajah, serta operasi untuk mengencangkan area mata. Kita udah habis beli tanggul buat Cici. Sekarang kita mau pulang kasih tanggul.
Oke, di berita terakhir kita akan ngebaca ini deretan artis dengan pernikahan yang super mewah. Udah biasa sih ya kalau pernikahan super mewah yang dilakukan oleh sejumlah artis. Namun tak hanya super mewah, namun di balik kemewahan itu ternyata perjalanan kisah pernikahannya itu loh harus kandas di tengah jalan. Siapa sajakah artis tersebut? Berikut informasinya. Para selebriti kerap menggelar pesta pernikahan super mewah. Namun rupanya hal tersebut tak berbanding terbalik dengan langgengnya bahtera rumah tangga mereka. Simak rangkuman artis-artis yang menggelar pesta pernikahan mewah namun berujung cerai. 1. Ben Kasyafani dan Marshanda. Setelah 3 tahun berpacaran, Ben Kasyafani dan Marshanda mantap naik pelaminan pada 2 April 2011. Pernikahan mereka sempat menyita perhatian lantaran digelar dengan sangat mewah di Hotel Sofian Betawi dengan mengusung adat Minang yang kental. Kabarnya, Ben dan Marshanda menghabiskan biaya 700 juta rupiah hanya untuk pakaian pengantin mereka. Rumah tangga mereka pun kian lengkap setelah Marshanda melahirkan putri kecilnya, Sienna, di tahun 2013. Sayangnya, setahun kemudian pemain sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu itu justru mengajukan gugatan cerai terhadap Ben. Rumah tangga mereka resmi berakhir pada 25 September 2014 di mana hak asuh Sienna jatuh kepada Ben. 2. Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Sejak awal masyarakat menuding bahwa hubungan Vicky Prasetyo dan Angel Elga hanya sebatas gimmick untuk menaikkan popularitas. Namun keduanya mantap melangsungkan akad nikah pada 9 Februari 2018 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Keesokan harinya, Vicky dan Angel menggelar resepsi mewah di Ancol, Jakarta Utara. Bahkan mereka juga menyewa kapal pesiar dan helikopter di dekat venue acara. Perhelatan yang digadang-gadang jadi pernikahan termewah di tahun 2018 itu pun sampai disiarkan oleh 2 stasiun televisi. Sayangnya, kecurigaan masyarakat terbukti. Belum genap setahun membina rumah tangga, Vicky memutuskan menggugat cerai sang istri. Perceraian mereka juga dipenuhi konflik di mana Vicky melabrak Angel bersama seorang laki-laki di rumahnya. 3. Gading Martin dan Gisela Anastasia. Gading Martin resmi mempersunting Gisela Anastasia pada 14 September 2013. Keduanya melangsungkan pemberkatan di Tirta Luhur Uluwatu, Bali dengan pesta yang privat dan intim. Tak hanya sekali, Gading dan Gisel kembali menggelar pesta yang mewah di Jakarta. 1 tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putri yang manis bernama Gempita Nora Martin. Selalu menunjukkan kemesraan dan jauh dari gosip miring, siapa sangka rumah tangga mereka justru berakhir di meja hijau. Secara mengejutkan, Gisel melayangkan gugatan cerai kepada Gading di akhir tahun 2018. Perceraian mereka pun membuat masyarakat ikut patah hati lantaran Gading dan Gisel dinilai sebagai pasangan serasi dan harmonis. 4. Cinta Penolep dan Doni Hermawan. Dipersunting Doni Hermawan pada 8 Juni 2014, Cinta Penolep memilih menggelar pesta pernikahan bertema berbinan mewah di apartemen Bellagio, Jakarta Selatan. Kala itu Cinta datang dengan rombongan menggunakan kereta kuda yang dihias seperti dalam kisah Barbie. Sang suami pun disulap menjadi pangeran berkuda dan gagah. Sempat berikrar pernikahannya dengan Doni menjadi yang terakhir, sayangnya takdir justru berkata lain. Cinta memutuskan menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kemewahan pernikahan mereka itu ternyata bertahan hanya 1 tahun saja. 5. Christy Jusung dan Jay Alatas. Pasca bercerai dari Hengky Kurniawan, Christy Jusung menikah lagi dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Jay Alatas. Pernikahan mereka dilangsungkan secara mewah di Hotel Dharma Wangsa pada 28 April 2013. Kabarnya, Christy dan Jay Alatas menghabiskan dana lebih dari setengah miliar rupiah demi hari besar mereka itu. Mirisnya, rumah tangga pasangan beda 25 tahun itu ternyata hanya bertahan seumur jagung. Pihak keluarga Jay yang tak menerima kehadiran Christy menjadi alasan mereka berpisah. Bahkan, Christy mengaku dirinya diusir dari rumah mantan suaminya itu.
Pemain sinetron Lorong Waktu itu pun bercerai untuk kedua kalinya di tahun 2014. 6. Bella Sophie dan Suryono. Artis Bella Sophie sempat mencuri perhatian publik lantaran dikabarkan telah menikah dengan pengusaha kaya asal Papua, Suryono, pada 10 Mei 2015. Tak kalah mewah dengan artis lainnya, pasangan ini mengadakan resepsi di The Mulia Resorts and Villas, Nusa Dua, Bali. Dalam momen tersebut, Bella tampil cantik bak putri semalam di pernikahannya. Belum genap setahun menikah, rumah tangga mereka justru harus kandas pada Februari 2016. Kabarnya, Suryono tak kuat dengan gaya hidup mewah Bella Sophie. Selain itu, Suryono dikabarkan tak dilayani dengan baik oleh sang istri. 7. Nasar dan Muzdalifah. Bicara soal pernikahan mewah, tentunya kamu masih mengingat bagaimana sih megahnya pernikahan pendangdut Nasar dan Muzdalifah. Setelah melangsungkan akad nikah pada 17 Mei 2012, pasangan ini menggelar resepsi yang sangat meriah di Balai Samudra Jakarta Utara. Keduanya mengusung tema Timur Tengah di hari bahagianya tersebut. Selain dihadiri oleh tamu penting dari selebritis dan pesohor negeri, perhelatan acara mereka juga sampai memecahkan rekor muri sebagai pernikahan dengan iringan pengantin terpanjang di Indonesia. Namun kemegahan pesta pernikahan Nasar dan Muzdalifah tak selaras dengan langgengnya rumah tangga mereka. Muzdalifah memutuskan menggugat cerai pelantun lagu seperti Mati Lampu tersebut pada 24 Juli 2015 di Pengadilan Agama Tangerang. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.